Indonesia memiliki sejarah panjang dalam perkembangan hukum dasar negara. Pemberlakuan Undang-Undang Dasar atau UUD di Indonesia melalui berbagai periode. Hal tersebut mencerminkan dinamika politik dan perjuangan bangsa. Nah, sekarang kita perhatikan bagaimana periodisasi pemberlakuan Undang-Undang Dasar di Indonesia secara singkat. Periode Undang-Undang Dasar 1945. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 atau yang lebih dikenal dengan UUD 45 resmi berlaku. Undang-Undang Dasar ini disusun oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada 1945 dan menjadi dasar negara hingga sampai saat ini. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur struktur pemerintahan, hak asasi manusia, dan tata negara. UUD 1945 yang pertama kali disahkan pada 18 Agustus 1945 ini tetap menjadi dasar hukum meskipun terdapat beberapa perubahan dalam perkembangannya. Yang kedua, periode konstitusi RIS. Dalam kondisi Indonesia yang baru saja menyatakan kemerdekaan, Belanda berkeinginan untuk berkuasa lagi di Indonesia. Melalui agresi 1 tahun 1947 dan agresi 2 tahun 1948. Karena perlawanan sengit bangsa Indonesia, Belanda gagal menguasai Indonesia. Pada tahun 1949, diadakan konferensi meja bundar atau KMB di Den Haag, Belanda. Salah satu hasil KMB yaitu mendirikan negara Republik Indonesia Serikat. Sebagai dasar hukum, pada 27 Desember 1949, diberlakukanlah Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS yang mengatur negara Indonesia dalam bentuk federasi. Namun masa konstitusi RIS ini hanya berlangsung singkat. Pada 17 Agustus 1950, Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945 dan konstitusi RIS pun tidak berlaku lagi. Lalu periode Undang-Undang Dasar sementara 1950. Pada tahun 1950, Indonesia mengalami perubahan sistem pemerintahan, ketegangan politik antara pihak-pihak yang ingin mendirikan negara federal dan yang ingin tetap dengan sistem negara kesatuan memunculkan sebuah perubahan. Maka pada 1950 diberlakukanlah Undang-Undang Dasar Sementara. Undang-Undang Dasar Sementara ini menggantikan Undang-Undang Dasar 1945 dan menandakan perubahan bentuk negara menjadi negara republik parlementer dengan sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Lalu periode kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Pada tahun 1959, Indonesia kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 setelah dikeluarkannya dekret Presiden oleh Soekarno yang mengakhiri pemberlakuan Undang-Undang Dasar sementara. Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara dan menguatkan sistem presidensial. Di bawah pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, Undang-Undang Dasar 1945 digunakan tanpa perubahan signifikan hingga akhir 1990-an. Lalu periode Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen. Sejak amandemen, Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku saat ini telah menjadi dasar yang lebih modern dan lebih mendemokratisasi Indonesia. Meski mengalami perubahan, Undang-Undang Dasar 1945 tetap menjadi pedoman hukum utama bagi negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 meskipun melalui berbagai perubahan dan periodisasi, tetap menjadi jantung dari sistem hukum Indonesia. Sebagai bangsa yang terus berkembang, Undang-Undang Dasar 1945 tetap relevan dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikianlah periodisasi pemberlakuan undang-undang di Indonesia. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang perjalanan sejarah hukum negara kita. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.